Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin. Wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah pada ayat ke-30 sampai ayat ke-37. Mungkin kita mulaikan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني a'lamu ma la ta'lamun. Nah, pada ayat ke-30 perlu diperhatikan di situ. Ya, kita bahas satu-satu. Wa il untuk huruf dzal, perhatikan sifat rokhawah, yaitu mengalirnya suara. Jangan langsung berhenti seketika. Wa id qala, hati-hati, tapi dialirkan. Wa il qala, ya. Baik. Kemudian lil mala hukumnya mad wajib muttasil, pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian inni nun bertasydid maka diberikan gunnahnya. Ja'ilun fi tanwin bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa haqiqi. Kemudian fil ardi khalifah. Nah, di sini ada tak marbutoh, ya, berharokat fathatain atau tanwin fathah. Apakah berlaku mad iwad? Jawabannya tidak. Ya, pengecualian meskipun dia berhenti waqaf kemudian huruf tersebut berharokat fathatain atau tanwin fathah, terkhusus untuk tak marbutoh maka gugur berubah menjadi huruf ha. Khalifah. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Qalu bertemu dengan hamzah, mat bertemu dengan hamzah. Di sini mat waw, ya, bertemu dengan hamzah dalam dua kata maka hukumnya mat jaiz munfasil. Kemudian fiha mai nun bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah. Hukumnya idgham bi gunnah, diberikan gunnah. Kemudian wa yasfikud dima, di sini kita berhenti waqaf. Maka ada dua hukum terjadi dalam satu kali pertemuan, dalam satu bacaan. Nah, di sini sudah kita pernah bahas sebelumnya, ya, as-sufaha di ayat yang sebelumnya di awal-awal. Maka di sini berlaku hukum yang namanya aqwas sababain. Ya, Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuffah As-Samanudiyah, ya, menyebutkan kaidah penting tentang masalah ini. Yang pertama, jika terdapat dua jenis mat yang sama sebabnya bertemu dalam satu bacaan, maka mat yang lemah tidak boleh dibaca lebih panjang dari mat yang kuat. Itu pertama. Yang kedua, nah ini yang menjadi poin kita, jika dua sebab mat terkumpul dalam satu mat, maka diamalkan yang kuat dan tinggalkan yang lemah. Jika keduanya sama kuat, maka diamalkan bersama. Nah, kasusnya di sini, yang mana lebih kuat, maka kita harus melihat tingkatan mat menurut riwayat Imam Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Di sini ad-dima, kita bahas dulu ad-dima. Di sini ada mat bertemu hamzah, maka di situ hukum pertama ada mat wajib, ya, mat wajib mutasil. Tapi di sisi lain juga dia berlaku mat arid lis sukun, ya, mat arid lis sukun. Nah, maka yang mana kita amalkan nih? Ada dua pertemuan, ya, dua hukum dalam satu kata. Maka kita lihat kalau dalam tingkatan mat riwayat Hafiz an Asim, yang paling kuat matnya adalah mat lazim. Itu tingkatan pertama, di mana dia lazim, wajib, tidak boleh tidak, 6 harokat, tidak bisa diganggu gugat, ya. Itu pertama, mat lazim. Kedua tingkatannya adalah mat wajib muttasil atau mat
Ya, jaiz munfasil, ya. Itu tingkatan kedua mat yang kuat. Ketiga baru mat arid disukun. Keempat mat lin dan kelima mat tabi'i. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ternyata mat wajib atau mat jaiz lebih kuat daripada mat arid. Apakah kita mengamalkan mat wajib atau mat arid di sini? Atau kita mengamalkan mat wajibnya? Jawabannya kita lihat dulu. Ya. Kalau kita membaca di awal-awal sebelumnya, membaca misalkan basmalah atau ta'awudz, Bismillahirrahmanirrahim, 6 harokat, ya, maka kita memposisikan mat arid li sukun tersebut sebagaimana mat lazim karena sama-sama 6 harokat. Sehingga ketika bertemu lagi dengan mat arid li sukun pada kata-kata selanjutnya atau pada ayat-ayat setelahnya, maka mat arid li sukun kita dudukkan seperti mat lazim. Sehingga kita membaca di sini ad-dima dengan posisi mat arid. Karena lebih kuat harokatnya 6 harokat. 6 harokat itu lebih kuat dari sekedar 4 atau 5 harokat yang dimiliki oleh mat wajib muttasil atau mat jaiz munfasil. Ya, ini harus dipahami dulu. Nah, ya, nanti kalau misalkan kurang paham coba diulang-ulang saja rekaman ini. Ya. Nah, jadi wayasfikud dima kita mendudukkan mat arid sebagai sepanjang 6 harokat. Maka mat arid disukun ini menduduki kedudukan mat lazim. Sehingga ketika kita bertemu ayat seperti ini, wayasfikud dima, maka kita membacanya dengan 6 harokat berkedudukan sebagai mat arid lisukun. Ya, atau dia menduduki kadar panjang mat lazim. Tapi ketika di awal-awal kita baca basmalah misalkan atau ta'awudz ya, Bismillahirrahmanirrahim, 4 atau ya 4 harokat misalkan. Ya, maka kita mendudukan dia sebagaimana mat muttasil atau mat munfasil yang 4 harokat. Karena mat muttasil dan mat ya munfasil di sini 4 sampai 5 harokat ya. Nah, jadi kita mendudukan mat arid lisukun ya sama seperti mat muttasil dan munfasil. Maka kita bebas. Kita boleh namakan dia mat muttasil, kita bisa juga namakan dia mat arid lisukun karena sama. Tapi kalau kita kasih 5 harokat ya, maka kedudukan mat wajib di sini lebih kuat daripada mat arid lisukun. Karena mat wajib muttasil tadi memiliki kadar 4 atau 5 harokat. Kalau kita pilih yang 5, berarti kita lebih mengamalkan yang muttasil. Mat arid lisukun ya kalah harokatnya karena dia cuma megang 4 harokat. Nah, begitu juga ketika kita membaca mat arid lisukun di sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, 2 harokat berkedudukan sebagai mat tabi'i berarti ya jelas. Berarti memang ad-dima di sini lebih pantas ya hukumnya dinamakan dengan hukum mat wajib muttasil. Nah, ya ini nanti diulang-ulang rekamannya karena memang aqwas sababain ini sebenarnya memang butuh penjelasan yang ya berulang-ulang. Ya. Ya seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Nah, di sini perlu tanbihat perhatian pada huruf ha. Ya, di sini ada huruf ha, wa nahnu nusabbihu bihamdi. Jadi ya hati-hati jangan sampai membaca ha di situ dengan ha yang tebal. Kemudian wa nuqaddisu lak, qala inni nun bertasydid ya. Kemudian mat bertemu hamzah dalam 2 kata mat jaiz munfasil. A'lamu ma la ta'lamun. Maka hukumnya mat arid disukun yang di akhir ya. Kita ulang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب. وعلم آدم الأسماء, ya, mad wajib muttasil bertemu hamzah dengan mad dalam satu kata. Kullaha thumma mim bertasydid arada, jangan sampai oro, jangan sampai ainnya terpengaruh ketebalan pada huruf ro, ya. Jadi aradahum. Alal malaika sama tadi mad wajib muttasil. Faqala anbi'uni, nun bertemu ba, nun dirubah atau iklab berubah menjadi bunyi huruf mim sehingga bunyi nunnya sudah tidak ada. Kemudian diberikan gunnah tentunya, ya. Anbi'uni bi asma. Nah, bi asma ini, ya, mad wajib muttasil. Bi asma ihaula. Di sini ketemu semua, ya, mad-mad yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kemudian ulai in kuntum shadiqin. Nah ini harus perlu hati-hati. Jangan sampai kita ikhtilas. Ikhtilas itu kita membaca, ya, separuh harokat. Jadi dia tidak menyempurnakan satu harokat tapi separuh. Jadi kayak mencuri harokat bahasanya. Bahasa kasarnya seperti itu, ya, mencuri harokat. Haula ing. Jadi hamzah yang pertama nggak dibaca dengan jelas. Ya, itu harus hati-hati. Jadi harus dijelaskan. Ing, nun bertemu kaf, ya. Hukumnya ikhfa hakiki, nun bertemu ta ikhfa hakiki juga. Shadiqin, seperti itu, ya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا, mad jaiz munfasil, ya, bertemuan mad dengan hamzah dalam dua kata. Ma'allamtana, innaka nun bertasydid diberikan gunanya nun bertemu ta ikhfa hakiki, alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ya'a. Nah, ya'a di sini meskipun secara penulisan seperti satu kata, tapi perlu dibedakan di situ, ya. Di situ ada dua kata, ya. Itu terpisah dengan hamzah di situ sebenarnya secara ini, ya. Jadi di situ dihukumi mad jaiz munfasil 4 sampai 5 rakaat. Anbi'uni nun bertemu ba iklab, kemudian mim bertemu ba ikhfa syafawi, ya. Kemudian asma'ihim mad jaiz, mad wajib muttasil. Falamma mim bertasydid, di samping itu juga mad bertemu hamzah dalam dua kata, mad jaiz munfasil, nun bertemu ba iklab.
Mim bertemu ba agak sama seperti yang sebelumnya, ya. Ikhfa syafawi asma'ihim, mad wajib muttasil, ya. Kemudian alam aqul lakum, lam bertemu lam. Di sini dihukumi dengan idgham mutamatsilain. Kalau panjangnya ada namanya idgham mutamatsilain shaghir, ya, bila gunnah. Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya. Inni nun bertasydid, kemudian mad bertemu hamzah dalam dua kata, mad jaiz munfasil. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubaduna wa ma ba qalqalah, ya, qalqalah sughra, tubaduna wa ma kuntum, nun bertemu ta ikhfa haqiqi, taktumun. Baik, kita lanjutkan. Kita ulang bacaan dulu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ sama mad wajib muttasil, katis judu li Adam fasa. Nah, di sini harus hati-hati dari ikhtilas tadi, ya, membaca separuh harokat, karena di sini harokat fathah berjejer. Li Adam fasa, li Adam fasa. Jadi harus, ya, dibaca sempurnakan satu harokatnya. Du'i mad jaiz munfasil, illa juga sama mad jaiz munfasil, ibe qalqalah sughra, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sama juga di sini bara wa kana, 5 harokat fathah yang berjejer. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا ya juga sama seperti yang kita tadi bahas, ya. Ya Adamu mad jaiz munfasil, kemudian nun bertemu hamzah, kun'a idhar halqi, anta ikhfa haqiqi, wa zaujukal jannah nun bertasydid, kula minha nun bertemu ha idhar halqi, radadan tanwin bertemu ha idhar halqi, haitsul lin, ya, lembut, haitsu syi'tuma. Kemudian wala taqraba hadhihi syah, di sini hati-hati nih pada kata hadhihi syajarata fata. Ada berapa huruf tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf yang berharokat fathah berjejer. Jadi harus hati-hati dari yang namanya ikhtilas, ya. Tayyib. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Fazallahuma syaitan, lembut ya, syaitan. Nah, kemudian nun bertemu ha, idhar halqi, huruf kha-nya disempurnakan bunyinya, fa'akhrajahuma mimma mim bertasydid kana fi ya mad arid lis sukun. Wa qulna bitu ha, perhatikan ha yang sukun yang mati sempurnakan bunyinya, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Di sini ada waw bertasydid maka dihukumi dengan an-nabr, naik suaranya ya. Adu. Latihannya gimana Ustaz? Coba kita hidupkan dulu. Aduun. Sekarang hilangkan bunyi dari un tersebut. Adu. Nah, coba kita ulang. Aduun. Hilangkan bunyi unnya. Adu. Nah, itu latihannya. Walakum fil ardi mustaqarru. Tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. Mata'un. Tanwin bertemu hamzah. Idhar halqi ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita ulang lagi bacanya. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Fatalaqa mad bertemu hamzah dalam dua kata, mad jaiz munfasil, mirra idgham bila gunnah, masuk melebur tanpa gunnah. Rabbihi, ya ini mad apa? Sila sughra ya, ada ha domir muzakkar gaib ya, dan kemudian dia dipepet oleh dua huruf yang berharokat. Nah, maka dia dinamakan mad sila sughra atau qasirah. Kalimatin, tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki, alai, maka alai di sini adalah mad lin namanya, yaitu adanya huruf lin. Huruf lin itu apa? Ya sukun atau waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata, namun dia berhenti ya, dan dia berhenti pada akhir kata tersebut dengan sukun arid. Sukun arid itu sukun yang palsu karena sebab wakof. Kalau tidak diwakof tidak ada sukun ini, maka dinamakan sukunnya palsu. Nah, di sini kan alaihi aslinya hi berharokat kasra, cuman karena berhenti dia diberikan sukun palsu. Alaih dibaca 2, 4, 6 harokat. Kemudian innahu nun bertasydid, innahu sama juga hu tadi ini mad sila sughra ya. Huwa tawwabur rahim, waw bertasydid hukumnya an-nabr, dinaikkan suaranya. Tayyib. Perhatikan di sini ada ha yang berjejer, maka harus berhati-hati. Jelaskan kedua-duanya bunyinya. Innahu. Jangan sampai yang satunya jelas, yang satunya hilang suaranya. Innahu wattau'a. Innahu wat. Mana hu yang satunya? Nah, itu harus dijelaskan kedua-duanya. Mungkin itu. Kita ulang sekali lagi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Baik, barakallahu fikum. Adapun nanti untuk apalagi tadi namanya aqwas sababain, nanti kita akan bahas lagi, kita ulang-ulang lagi ya, dengan Anda berusaha mencari penjelasan yang simple tapi mudah untuk dipahami. Ya, semoga yang tadi sebelumnya pun sudah mudah dipahami. Naktafi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.